Nah, sebetulnya tantangannya itu agak sama ya dengan kita ya. Ibu Diana yang kelahiran 84, saya 85. Kita selisih 1 tahun dengan tantangan perubahan hidupnya sama. Yang saya rasakan Bapak Ibu ketika menjadi anak-anak, mungkin kita harus bukan merendahkan diri, tetapi kita harus mengakui bahwa kalau terkait ICT atau teknologi itu anak-anak kita tuh bisa jadi guru kita, begitu. Jadi ada banyak hal saya biasanya juga berkonsultasi dengan anak-anak yang suka ataukah yang sekarang lagi booming, misalnya menggunakan TikTok atau menggunakan media-media sosial lain ataukah menggunakan aplikasi lain. Nah, contohnya seperti kemarin itu saya mendapatkan monet, saya dimonet oleh kantor bahasa karena saya sekarang menjalani KBBI Bapak Ibu. Jadi kalau sebelumnya mungkin kepala sekolah sudah keluarkan juga terkait PJUK itu ya. Tapi saya kemarin PKBBI itu dari Maluku Tenggara yang terpilih itu hanya 3. Bapak Ibu, saya bersyukur bahwa dari sekian ribu yang kemarin mengikuti seleksi tahap awal, kemudian saya bisa mengikuti program ini. Ini masuk di bulan kedua. Kalau sesi yang saya jalani itu berjalan setiap hari Sabtu, itu khusus untuk upgrading English, ya, untuk upgrading skill profesionalismenya guru seperti itu. Nah, sebetulnya itu yang bisa digabungkan antara ICT dengan dengan pembelajaran diferensiasi, itu yang bisa jadi satu PR besar buat kita. Kalau untuk teknologi saya juga tidak ikut kursus komputer, tidak. Apakah saya ikut kursus komputer juga tidak. Hanya mungkin saya menjadikan anak-anak menjadi saya punya teman. Artinya begini, kadang-kadang mereka misalnya ada pembaharuan, kayaknya sekarang yang lebih booming ini, gimana cara masuknya? Bahkan kadang-kadang saya merasa kelihatan bodoh di depan anak-anak. Tidak apa-apa karena mereka hidup di era mereka. Sama seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, mereka menerapkan. Bahkan kadang-kadang kita kelihatan bodoh di depan anak-anak. Nah, tetapi saya bersyukur sampai hari ini, tahun 2023, kemarin saya mendapatkan 5 terbaik yang finalis Duta Teknologi Kemendikbudristek Perwakilan Maluku, Bapak Ibu. Kita bergabung dengan sekian banyak duta teknologi, kemudian sahabat teknologi yang latar belakangnya bukan ekspor, bukan magister komputer. Nah, kemudian saya berusaha untuk menyesuaikan tantangan yang banyak sekali saya hadapi, bagaimana saya bisa mengikuti pembelajarannya. Ya kadang-kadang saya insecure, saya belajar harus bagaimana ya caranya bisa menggunakan aplikasi ini, saya terapkan gitu. Kembali di momen yang kemarin, di banyak kesempatan ketika melakukan observasi juga saya sampaikan dengan satu korps dari program bahasa, terutama bahasa asing. Kalau teman-teman yang lain yang bukan dari bahasa asing itu tantangannya cuma satu. Teman-teman bagaimana tertantang untuk mengarahkan anak-anak mencapai tujuan pembelajaran, hanya itu saja. Tapi guru bahasa asing itu memiliki tantangan itu lebih dari satu. Yang pertama, bukan hanya mengantarkan anak-anak mencapai tujuan pembelajaran, tetapi juga menggunakan bahasa itu sebagai bahasa interaksi. Sehingga ketika pembelajaran bahasa Inggris, anak-anak merasa bahwa ini ada di Inggris, bahwa sekarang ini kita belajar bahasa Inggris. Karena bahasa yang kita gunakan menggunakan bahasa itu, seperti tantangan dari teman-teman bahasa Jerman ataukah dari bahasa asing lain. Betapa mudahnya sebetulnya teman-teman ketika menggunakan bahasa teman-teman sendiri, bahasa Indonesia yang memang itu sebagai bahasa ibu. Bahkan saya juga mendapati ada yang bahkan menggunakan bahasa lokal dalam pembelajaran. Nah, standarisasinya itu sudah semakin menurun. Sebetulnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia pun gunakan bahasa Indonesia akademik, jangan menggunakan bahasa pasar, karena kita juga membelajarkan bahasa itu di anak-anak. Nah, sementara yang sekarang saya jalani satu program unggulan dari saya sendiri sebagai guru mapel,
bahasa Inggris itu adalah classroom language. Teman-teman boleh perhatikan saya konsisten selalu menggunakan bahasa Inggris full dalam proses pembelajaran. Referensi itu saya dapatkan yang kemarin saya sampaikan di TNM, kemudian mengikuti PKBBI tentang penggunaan bahasa classroom language. Kelemahan dan kekurangannya adalah saya hampir sering mendapati kelas-kelas itu flat ya, tidak ada dinamika seperti kelasnya Bapak Ibu mungkin yang mereka dengan semangatnya menjawab bla bla. Tetapi ketika kita menggunakan bahasa asing dalam interaksi pembelajaran di kelas, Bapak Ibu bisa bayangkan 1 atau 2 anak dalam satu kelas saya saja terlihat bisa berbicara, itu sudah sangat bagus. Bisa ini yang lain karena mereka menggunakan bahasa asing. Tentu untuk bahasa Jerman juga akan demikian. Nah, terkait aplikasi yang tadi disampaikan, kita berusaha untuk tidak berbasis defisit ya. Kita memberikan solusi berbasis defisit bersama-sama kita belajar. Tidak ada semua dari kita itu kalau bilang saya tidak tahu IT, karena sebetulnya IT itu hanyalah faktor kebiasaan saja, tidak perlu dipelajari. Karena kalau kita belajar terkait ilmu komputer seperti Ibu Ira misalnya, Ibu Ira matematika, tetapi PPB-nya menggunakan komputer. Tapi teman-teman yang spesifikasi Eskom, sarjana komputer yang dipelajari itu terkait coding, terkait berbasis data, banyak-banyak yang lebih lebih susah. Sedangkan kita ini hanya